pagi hari ini, amin. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu semua yang siap meninggikan Tuhan. Kita bersama kita bangkit berdiri. Yeah. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan melalui pujian penyembahan kita, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab dia hadir, memberkati setiap kita. Dan kita siap untuk beri yang terbaik buat Tuhan. Tepuk tangan bersama-sama ya buat Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami persembahkan untuk Engkau Tuhanku, Yesusku, Rajaku. Kita pujikan dengan sukacita kita. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membantu.
meninggikan. Hanya Tuhan yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan. Sampai akhir nafasku Tuhan, Engkau yang tetap kami sembah, Engkau yang tetap kami puji. Jalan yang ku tempuh, Kau bersamaku, bersamaku. Benar Tuhan, Kau tak biarkan ku jatuh, Kau menopangku, menopang. Ini yang kita persembahkan untuk Tuhan. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku karena-Mu. Hanya Yesus, ini janjiku Tuhan. Ku kan selalu memuji nama-Mu, Yesus. Lebih dari sekarang kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu selalu yang ku mau. Di dalam setiap detikku, sebab hadir-Mu Tuhan yang kami perlukan. Sampai akhir nafasku, sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku karena-Mu, Yesus, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji nama, hanya nama Yesus, Yesusku. Tepuk tangan buat Tuhan. Hanyalah pujian yang kita persembahkan untuk Tuhan. Kita mau nyatakan sama-sama. Pujian ku naikkan, hanyalah Kau. Serukan lebih lagi. Pujian, pujian ku naikkan, hanyalah kemuliaan-Mu. 1, 2, 3. Sampai akhir nafas akan goyah, sebab hanya Engkau Yesus. Ini yang menjadi janjiku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji nama-Mu, hanya Yesus. Sampai akhir nafasku, katakan Tuhan, dari hati kita. Hanya Yesus. Ini yang menjadi janji kita buat Tuhan, bahwa kita akan selalu memuji Dia. Nama-Mu, Yesusku. Pujian ku sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkau layak Tuhan, Engkau layak Tuhan. Dan inilah janji kita. Dalam segala keadaan kita tetap meninggikan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu. Kita akan persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih kemurahan-Mu yang Kau limpahkan kepada setiap kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan buat
bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau Yesus. Kiranya Engkau akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau sering akan memberkati mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berkenan dan untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat, Happy Super Sunday. Welcome to IFCF Lamongan Indah. Saya juga menyambut bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Dan berikut adalah iNews minggu ini. Doa malam akan diadakan pada hari Selasa di gereja. Shalom Super Youth. Jangan lupa untuk datang di ibadah youth pada hari Sabtu jam 6 sore di gereja. Ibadah sekolah minggu diadakan pukul 9 di lantai 2 ruang night kids. Doa pagi diadakan setiap Senin hingga Kamis secara online dan pada hari Sabtu di gereja. Kami menghimbau jemaat untuk aktif dalam perawatan gedung gereja dengan memasukkan 10.000 tiap minggunya dan dimasukkan ke dalam amplop pembangunan. Kami mengajak jemaat untuk membantu kepada sesama melalui Aisyah. Untuk info lebih lanjut, hubungi Ibu Marta. Happy birthday untuk yang merayakan di minggu ini. Demikian untuk iNews minggu ini. Jemaat dapat mengikuti perkembangan gereja yang dapat diakses melalui YouTube, Instagram, dan grup WhatsApp gereja. People is our mission, connect with God, and make disciples. Alive in culture. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini saya buka WA saya dan seseorang mengingatkan saya untuk berjaga-jaga. Tubuh, jiwa, dan roh. Beberapa orang juga kolega mengatakan bahwa saya tidak sedang menakut-nakuti, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggurmu. Mungkin ada lagi pandemi kedua. Dan ekonomi juga menjadi tidak stabil. Ada sebuah kisah nyata. Seorang tentara berdiri di White House, Gedung Putih, di depan pagar itu dan menangis. Entah apa yang dia rasakan, apa masalahnya apa, dia menangis di sana. Dia tidak bisa masuk untuk menemui presiden. Namun tiba-tiba ada anak kecil yang mendatanginya dan bertanya, "Kenapa Bapak menangis?" "Aku ingin menemui presiden. Ada sesuatu yang harus aku bicarakan." "Oke, ikut aku." Penjagaan 1, gate pertama lewat. Terus ada barikade lewat juga. Masuk ke pintu gedungnya juga lewat. Terus sampai akhirnya di ruangan khusus presiden, dia mengetuk pintu dan masuk di sana. Kenapa dia bisa mengakses semua itu padahal sebelumnya dia ditolak? Lalu menjadi terang benderang ketika anak itu berbicara. "Ayah, ada seseorang yang ingin menemuimu." Itu jadi masuk akal, make a sense. Saya menarik kisah ini ke dalam kehidupan kita secara pribadi. Bukankah ada satu anak yang lahir kemarin 25 Desember itu, yang ada di hidup kita, yang memiliki akses kepada Bapa, namanya Yesus, yang kau miliki dan aku miliki.
Jangan takut, gereja Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi. Sebab dia berharga dari semua yang ada di bumi ini. Haleluya. Dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Kali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini. Di setiap musim kehidupan, oh waktuku kuat, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Come on, gereja Tuhan. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, tetap Yesus. Tanganmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan bagi hidupmu. Jangan gentar, jangan takut. Ada Yesus bagi hidupmu. Haleluya. Sekali Yesus.
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, oh, thank you Jesus. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku. Mari gereja Tuhan saja katakan sekali. Come on. Biarlah rohmu mendengar. Pilihanmu hanya Yesus. Dia ada dalam hidupmu. Jangan gentar hatimu. Sekali lagi gereja Tuhan, serukan nama Yesus. Kami mendeklarasikan Tuhan, di bulan pertama 2025 ini Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami akan tetap pilih Yesus Tuhan. Kami tidak akan meninggalkan-Mu Tuhan. Mari gereja Tuhan, ini baik bagi hidupmu. Supaya jiwamu sadar, Yesus pilihanmu. Haleluya. Di kami Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta selamanya. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Selamanya Kau ku cinta Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Dari selamanya sampai selamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh sembah-Mu Tuhan. Siapakah yang dapat menolongmu? Saat ini tidak ada seorang pun yang bisa menolongmu. Saat siapapun yang kau kenal tidak bisa menolongmu. Hanya satu nama, Yesus. Tuhan, kami tidak tahu Tuhan 2025 ini apa yang akan terjadi Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkaulah Immanuel. Kau beserta kami
tempat persembunyianku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Hai jiwaku dan rohku, hanya Yesuslah pilihan hidupmu. Tuhan, kami mau serius dengan Kau Tuhan. Kami mau berlari dari jalan kami yang jalan, mencari-Mu Tuhan, dan berkata Kau juru selamat kami, kemenangan kami, kota benteng kami adalah Kau. Haleluya. Jangan ketat, gereja Tuhan, Dia bersamamu. Kau memiliki akses kepada pemilik semesta, Jehovah Shammah, Jehovah Shammah, Jehovah Shammah. Bersama hidupmu, syukur bagimu Tuhan. Hosana, Hosana, bagi Sang Raja. Haleluya. Segala kotaku akan apa yang kau makan, kau pakai. Dialah Jehovah Jireh, my provider. Dia yang menyediakan bagi hidupmu, tersedia dalam nama Yesus. Amin. Jikalau engkau sakit, maka dokter tidak bisa berkata kau bisa disembuhkan. Dia adalah Jehovah Rafa. Teriak baginya, Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Haleluya. Kalau dalam hidupmu tidak ada damai sejahtera, oleh karena begitu banyak masalahmu, jangan lupa Dialah Jehovah Shalom. Damai kami ada di dalam-Mu Tuhan. Mari secara pribadi berperkara dengan Allah, pemilik semesta ini. Kau memiliki akses langsung. Sembah Dia. Gereja Tuhan, mari bersama saya. Ada 21 hari ke depan dan mulai besok Senin. Mari kita berikan hidup kita. Perkenankanlah puasa. Mendekat kepada Tuhan. Sebab minyak dan anggur jangan dirusakkan. Allah mengerti, Allah peduli.
Dia peduli. Terjadi, dia mengerti, dia peduli. Soalan alami, namun satu yang dia minta agar kita percaya. Percayalah engkau yang tidak percaya. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan apapun itu. Dia peduli. Suatu hal kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak. Mari deklarasikan imanmu. Dia mengerti, dia peduli. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Satu yang dia minta, satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat. Amin Tuhan. Kami terima Tuhan janji-Mu pagi hari ini. Kami tidak mau takut dan gentar Tuhan. Sebab kami adalah umat pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tersedia firman-Mu pagi hari ini. Bukti penyertaan-Mu atas hidup kami. Berbicaralah Tuhan. Dan biarlah di setiap kami setelah keluar dari ruangan ini, kami terus sadar Tuhan. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu, biarlah kami senantiasa Tuhan percaya bahwa Yesus beserta kami. Segala pujian, hormat, kemuliaannya bagi nama Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru, kita memasuki musim yang baru, hari yang baru bersama dengan Tuhan, semangat yang baru. Bapak Ibu, di tahun 2025 ini, ya IFCF Global masuk dalam satu tema besar yaitu Life in Culture, ya, di mana kita mau supaya kita budaya yang lama, budaya yang jelek di tahun 2024 gitu ya,
budaya apa yang kebiasaan apa, budaya apa dalam pribadi kita, keluarga kita, pelayanan kita yang enggak baik, itu kita singkirkan dan kita mau untuk membangun satu budaya yang sehat di gereja, di dalam pelayanan, di rumah kita, ketika kita bekerja, kita bangun satu budaya yang baru, budaya yang sehat, budaya yang baik. Nah, saudara, dan pada bulan Januari ini, itu dimulai dengan tema bulanan yaitu I dedicate. Saya mempersembahkan, saya mendedikasikan. Bapak Ibu, seperti tadi ya di countdown ya, di situ Pastor Sam, Presiden IFGF Global, beliau mengutarakan tentang di 1 tahun ini kita akan belajar tentang 1 Samuel. Nah, di dalam tema bulanan I dedicate itu dimulai dari kisah Hana, bagaimana Hana meminta anak, gitu ya. Dia yang mandul, dia minta anak, dan ketika dia diberi anak, dia mendedikasikan anaknya itu kepada Tuhan. Dia mempersembahkan anaknya pada Tuhan. Bapak Ibu, di awal tahun kita mau untuk mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kita bukan hanya meminta, ya. Kalau kemarin di akhir tahun ya kita mengisi form doa gitu, entah itu permohonan, entah itu doa, entah itu komitmen ya. Saya nggak sempat baca, saya cuma baca 1-2 amplop aja, saya nggak baca semuanya gitu ya. Ya biar itu jadi komitmennya Bapak Ibu sendiri pada Tuhan, doa Bapak Ibu sendiri pada Tuhan gitu ya. Nah, ketika kita berdoa pada Tuhan dan ketika Tuhan itu menjawab ataupun sebelum Tuhan menjawab, kita mau untuk seperti Hana mempersembahkan kepada Tuhan. Entah itu hidup kita, entah itu sesuatu yang kita bawa ke altar Tuhan. Di awal tahun ini kita mau mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Saudara, dan besok Senin tanggal 6 Januari sampai 26 kita akan mulai memasuki puasa. Saudara, puasa 3 minggu, Bapak Ibu, mari sama-sama kita merendahkan diri. Kita mau meminta penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan di awal tahun ini. I dedicate, saya mempersembahkan, saya mendedikasikan hidup saya untuk Tuhan. Dan itu dimulai dengan doa puasa. Saya menghimbau Bapak Ibu untuk bisa ikut di dalam doa puasa ini. Saudara, kalau saudara tidak mampu puasa penuh, saudara bisa puasa parsial gitu ya. Puasa parsial itu enggak sampai seharian penuh, enggak sampai 12 jam. Terserah Bapak Ibu gitu ya, semampunya. Yang penting di dalam puasa itu adalah kita merendahkan diri, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Di sana ada renungan nanti yang akan di-share di WA Group Jemaat. Bapak Ibu bisa membaca renungan-renungan, pokok-pokok doa yang ada setiap harinya. Saudara, kita kembali lagi ke tema, ke khotbah kita, Jehovah Shammah. Karena ini yang ingin saya bangun untuk khususnya untuk gereja kita, budaya, yaitu kita menyadari bahwa Allah itu hadir di setiap aspek hidup kita. Karena seringkali ketika kita mengalami masalah, kita itu meragukan Tuhan. Ketika kita mengalami tantangan, kita itu kita ragu, Tuhan di mana Engkau ketika aku mengalami ini? Saudara, kalau kita sadar ya bahwa Tuhan itu hadir, Jehovah Shammah itu artinya Tuhan hadir, Allah hadir. Kita tidak akan meragukan kebaikan Tuhan. Kita tidak akan meragukan keberadaan Tuhan. Di saat-saat kita mengalami masa-masa yang kritis, di saat-saat kita mengalami tantangan. Nah, ini yang akan saya tanamkan untuk Bapak Ibu ya.
di gereja ini, culture yang baru yaitu Bapak Ibu di tahun 2025 kita akan menghadapi tantangan. Kita akan menghadapi masalah. Tapi ayo di balik tantangan dan masalah, jangan menyerah dan jangan kita meragukan keberadaan Tuhan. Yeskiel 48 ayat 35, jadi keliling kota itu ada 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Jehovah Syama, Tuhan hadir di situ. Saudara, Bapak Ibu, ini yang harus kita tanamkan di hati kita, di otak kita. Jangan kita merasa jauh dari Tuhan, jangan kita merasa enggak layak, sehingga kita tidak merasakan kehadirannya. Saudara, apalagi ketika kita ibadah, apalagi ketika kita di gereja, kita merasa enggak ada hadirat Tuhan. Bukan enggak ada hadirat Tuhan, tapi Bapak Ibu sendiri yang enggak bisa merasakannya. Saudara, saya kasih contoh begini. Satu kali dulu waktu anak-anak masih kecil gitu ya, Aaron, Elvan masih umur 2-3 tahun gitu ya. Itu kan repot-repotnya. Satu kali almarhum suami itu diundang ke pesta nikahnya temennya gitu ya. Saudara, dan Bapak Ibu kan tahu ya, almarhum itu paling suka dekor gitu. Dekornya manten, dekor gitu ya, dilihat, diamati. Terus dia itu juga perhatian sama mempelainya. Gimana roknya, rok mantennya, make upnya, hairdo-nya gitu ya. Sanggulnya gimana, dia tuh sangat-sangat perhatian gitu. Lah saya itu gak sampai sebegitunya walaupun sama-sama perempuannya. Saya tidak akan memperhatikan detail rok mantennya, walaupun saya suka fashion, tapi aku tidak akan memperhatikan begitu. Jadi itu adalah pesta prasmanan. Saudara, aduh undangannya banyak pol. Nah, ini anak-anak lagi rewel gitu ya. Nah, jadi saya hanya fokus ke anak-anak, ngasih makan Aaron, ngasih makan Elvans gitu ya. Ngantri makanan buat mereka gitu. Saya cuman fokus itu toh. Nah, kemudian waktu pulang saya nggak nyalami pengantinnya karena ada 2 anak ini. Saya ngomong ke almarhum suami, kamu aja yang nyalami, itu kan koncomu, wis kamu aja yang nyalami. Saudara, dan ketika pulang almarhum itu cerita, tadi ki dekornya biasa tok ya. Ya nggak tahu lah, kamu kan yang ngerti dekor, aku nggak ngerti lah. Diajak ngomong dekor nggak nyambung saya. Kamu kan yang ngerti dekor, aku nggak ngerti apa-apa gitu. Kalau menurutmu biasa aja ya berarti memang biasa aja. Terus tadi waktu aku nyalami itu make upnya iku, waduh, iku sing neng salon mana tuh iku? Masuk di make up gak tambah ayu, malah tambah ketok tuwo gitu. Saya ngomong, aduh. Aku tadi nggak perhatian make upnya sih, karena kan itu tamunya begitu rame dan aku fokus ke anak-anak gitu. Terus dia ngomong lagi, oh apalagi rok mantene gitu ya. Rok mantene itu bukan broken white tapi itu bula. Nah, apa bula itu? Apa ya? Warnanya pudar, bukan broken white. Nah, tapi itu memang rok manten bula, warnanya bula. Apa ya? Oh ya warnanya pudar. Saya diajak ngomong rok manten lagi, aku enggak. Terus, lah kamu tuh tadi ku sing mbok lihat iki opo? Cuman makanan tok gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu saya diajak ngomong soal mantennya aku enggak ngerti apa-apa. Karena fokusku adalah makan, ngasih makan anak, saya makan gitu. Jadi yang mantennya, yang punya hajat, itu saya nggak ngerti apa-apa. Saya merasa, aku rak kenal loh, bukan temenku gitu. Nah, saya diajak salaman, enggak lah kamu aja yang salaman, ngantri salaman lagi. Wis aku tak sama anak-anak. Bapak Ibu, apa mantennya nggak ada di pesta itu? Ada. Tapi sayanya aja yang nggak ngeh. Karena apa? Karena aku sibuk dengan aku fokus sama anak, fokus sama makanan, enggak fokus sama mantennya, sama pestanya, enggak. Saudara, kadang-kadang ketika kita ibadah, kita pulang enggak merasakan apa-apa. Bukan karena Tuhan enggak hadir di sini, tapi karena kita
Fokusnya ibadah ini beda. Fokusnya ibadah, kapan selesai, kapan mari. Nanti kalau selesai itu ya, aku kepingin makan soto yang di situ. Iku ketok sotonya enak, mulai fokusnya beda. Nanti aku pengen makan gudeg yang di sana itu. Nah, saudara, nah jadi kayak begitu. Bukan kita bukan Tuhan tidak hadir, tapi kitanya aja yang fokusnya beda. Lawang ini rumah Tuhan, ya pasti Tuhan hadir. Tapi hati kita enggak di sini, fokus kita enggak di sini. Saudara, nah Tuhan di dalam perjanjian lama, Tuhan itu ngomong jelas pada orang Israel, ngomong secara eksplisit begini, Ulangan 23 mengatakan, di antara perlengkapanmu harus ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu, sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu lalu berbalik daripadamu. Itu Tuhan ngajari orang Israel di PL pada zaman Musa. Itu sampai sedetail ini Bapak Ibu, sampai sedetail ini untuk apa? Yaitu Tuhan tuh ngomong, aku tuh berjalan di tengah-tengah perkemahanmu. Jangan sampai aku lihat yang gak senonoh terus aku berbalik, aku gak mau menolong engkau lagi. Nah ini, tidak mau melepaskan engkau dari musuhmu. Saudara, kita melihat Tuhan itu hadir loh di rumah kita. Bapak Ibu, Tuhan itu hadir di rumah kita. Apa yang kita lakukan di rumah, Tuhan ingin kita kudus. Saudara, bukan hanya ketika kita di gereja, terus di rumah sak maunya sendiri. Tapi ketika kita di rumah, kita pun juga hidup kudus. Karena Tuhan itu ada di rumah kita. Tuhan itu hadir, Tuhan itu ingin menolong kita. Tuhan itu hadir di rumah kita dan Tuhan itu peduli. Saudara, coba kalau Tuhan itu hadir di rumah kita, di kamar kita, alangkah luar biasanya kan begitu. Makanya Bapak Ibu, kita jangan sampai ada hal-hal yang enggak baik di HP kita, di gadget kita, apapun yang kita sembunyikan di kamar kita, di ruang kerja kita, dan lain sebagainya. Sebab dia, Jehovah Syama, dia hadir, dia hadir. Tuhan hadir di segala situasi dimanapun dan kapanpun. Dia ada dan dia siap menolong kita. Saudara, yang pertama, Tuhan hadir saat kita menghadapi masalah, bahkan dalam titik kritis yang yang banget gitu ya. Yang rasanya itu Tuhan ini menentukan hidup dan matiku. Mungkin bukan hidup mati secara fisik, hidup dan mati karirku Tuhan. Di sini ditentukan saudara. Nah, Tuhan ada, Tuhan hadir di situ. Kisah Daniel, ya kisah Sadrak, Mesak dan Abednego di dalam kitab Daniel 3. Ketika mereka Sadrak, Mesak dan Abednego itu tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar dan mereka itu dihukum masukkan ke dapur api, saudara. Dan raja itu ngomong seperti ini, terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera dan berkata kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu dan mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Next, itulah Yesus. Dia ada di tengah-tengah api itu. Mungkin pada waktu bangun dapur api itu kan tidak semalam. Hari ini perintah keluar, hari ini jadi dapur apinya. Kan tidak dalam semalam. Itu mungkin dipersiapkan 1 bulan
dapur apinya untuk didesain seperti itu. Buat patungnya itu kan ya lama Bapak Ibu. Patungnya Nebukadnezar. Mungkin membuat patungnya 2 bulan, 3 bulan. Selama patung itu dibangun, selama dapur itu api itu dibangun, pasti 3 orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego, dia pasti berdoa. Tuhan, tolong Tuhan kasih kemurahan-Mu supaya perintahnya ini batal. Tuhan tolong Tuhan supaya terjadi gempa, supaya patungnya itu hancur. Enggak. Tetap patungnya itu pembangunan patungnya itu berjalan sesuai rencana. Pembangunan dapur apinya itu berjalan sesuai dengan rencana. Itu bisa dikecilkan, bisa dibesarkan apinya. Tidak ada kerusakan, semuanya berjalan dengan sempurna. Saudara, ketika ini mereka dikasih kesempatan oleh Nebukadnezar. Oke, tak kasih kesempatan lagi. Kalau kamu dengar suara bunyi-bunyian itu, sujudlah menyembah. Mungkin tadi gak dengar ya, sekarang tak kasih kesempatan, dengar menyembah. Tapi mereka berkata, tidak perlu, gak usah. Karena sekalipun Allah yang kami sembah itu akan menolong kami, dia akan menolong. Tetapi seandainya tidak, biarlah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Dan raja ini murka. Dan dia menyuruh memanaskan 7 kali lipat. Saudara, mungkin mereka merasa Tuhan berbulan-bulan aku berdoa. Tapi kok gak dijawab Tuhan. Doaku supaya patungnya roboh. Doaku supaya dapur apinya gak jadi dibangun. Tapi kok gak dijawab Tuhan. Loh, Tuhan menjawab. Tapi dengan caranya Tuhan. Bukan dengan logika mereka. Saudara, bahkan mungkin mereka melihat, ini algojonya yang menggandeng kami. Udah mati karena saking panasnya api itu. Saudara, dan mereka masuk ke dalam api itu. Mereka masuk. Bapak Ibu, kita merasakan panasnya kota Semarang aja kita. Udah, aduh, piye yo kok gak hujan-hujan atau gimana gitu ya. Ini 7 kali lipat panasnya. Tuhan ada, Yesus ada di sana. Dan Yesus menolong mereka. Sehingga mereka walaupun ada di tengah-tengah api itu tidak membuat mereka kesakitan, melepuh, luka bakar dan lain sebagainya. Dan ini dilihat oleh Nebukadnezar. Siapa orang keempat itu? Bapak Ibu, Yesus itu selalu hadir sebagai orang keempat ketika kita menghadapi api. Ketika kita ada di titik kritis, ketika kita menghadapi api itu, dia hadir sebagai orang keempat, dia menyertai kita. Dia ada, dia menyertai kita, dia gak akan meninggalkan. Saudara, sebab itu ini loh yang harus kita tanamkan di hati, di otak kita. Jehovah Shammah, dia ada di titik kritis. Bukan Tuhan meninggalkan kita, bukan Tuhan tidak menjawab doa. Dia tahu dan dia menjawab doa kita dengan caranya, bukan menurut logika kita. Saudara, dan dia menyertai kita. Mungkin saat nanti atau saat ini kita menghadapi titik kritis itu. Tuhan, aku dikejar deadline. Tuhan, aku tidak tahu harus berbuat apa. Tuhan, aku nggak tahu harus bagaimana. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan ada. Tuhan selalu menyertai. Ini yang pertama. Yang kedua, dia ada saat kita menghadapi gelombang. Sejak sekolah minggu kita belajar kisah ini, bagaimana Yesus meredakan angin ribut. Yesus ada di perahu itu, tapi angin ribut itu datang, gelombang itu datang, menghantam perahu itu dan air itu masuk.
masuk ke dalam perahu itu sehingga air itu hampir penuh. Lah ini lama-lama begini ini nak bisa tenggelam. Saudara, Yesus ada di situ. Bapak Ibu, bukan berarti kalau Yesus itu menyertai kita, kita nggak menghadapi gelombang. Enggak juga. Tetap menghadapi gelombang. Tetap menghadapi gelombang. Mungkin kita merasa Tuhan, hembusan anginnya itu kuat banget Tuhan. Gelombangnya itu aku nggak bisa mengendalikan perahu ini, aku nggak bisa mengendalikan. Iya, kita nggak bisa mengendalikan. Tapi Yesus masih tetap pegang kendali. Saudara, mungkin kita ngomong, Tuhan ini sebentar lagi binasa ini. Lah ini airnya tambah tinggi, perahu kita ini tambah mendalam. Ini gimana Tuhan? Sampai mereka itu, waktu itu Yesus tidur ya. Saya yang nggak tahu ya. Dia bisa tertidur seperti itu. Yesus tidur seperti itu, dihantam sama gelombang, sama air ya. Saya yakin ya pasti basah juga gitu. Tapi Yesus tetap tidur. Dan akhirnya mereka membangunkan Yesus. Mereka mungkin membangunkan Yesus, gunanya apa aku membangunkan guru? Dia nggak ngerti apa-apa. Tapi mau nggak mau dia harus bangun. Saudara, dan ketika Yesus bangun, dia meredakan itu. Diam, tenanglah. Saudara, Yesus bukan hanya meredakan angin ribut itu, tapi Yesus juga meredakan ketakutan mereka. Diam, tenanglah. Bapak Ibu, mari dalam hidup kita ketika kita mengalami gelombang, setinggi apa, sehebat apa, dia ada. Mungkin kita merasakan, kok gak ada efeknya? Kok gak ngefek sama sekali gitu ya. Ayo berseru, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Bahkan ketika murid-muridnya itu pernah mereka menyeberang sendirian dan Yesusnya itu lagi berdoa. Saudara, pada waktu mereka menghadapi gelombang itu sendirian. Dan Yesus dari jauh karena dia di darat dan murid-muridnya udah di tengah danau. Yesus itu sampai datang berjalan di atas air untuk mereka, untuk menyertai mereka. Bapak Ibu, gak mungkin mereka itu tenggelam. Gak mungkin. Yesus masih pegang kendali. Lah kan lucu kalau 12 rasul dan Yesus itu matinya tenggelam. Matinya tenggelam. Padahal Yesus itu harus mati disalib untuk menebus dosa, bukan mati tenggelam karena gelombang. Bapak Ibu, tapi seringkali kita berpikir, Tuhan, tamatlah riwayatku Tuhan, tamatlah riwayatku. Tuhan, ini berakhir, ini sudah sampai di sini. Gimana ini Tuhan? Tamatlah riwayatku, sudah Tuhan, aku gak bisa lagi bertahan. Lebih baik yang elek-elek udah keluar semua. Bapak Ibu, saat kita menghadapi gelombang, sebesar apa gelombang itu, Tuhan ada. Tuhan gak pernah tinggalkan. Coba kita merenungkan, sepanjang hidup kita, masalah terberat apa yang kita pernah hadapi. Masalah terberat apa yang pernah kita hadapi. Ayo coba kita renungkan. Masalah terberat apa yang pernah kita hadapi. Sampai saat ini kalau kita ada, itu karena Yesus meredakan badai hidup kita. Itu karena Yesus menyertai kita. Itu karena Yesus ada, Yesus menolong. Saudara, kita punya Allah yang luar biasa, yang sangat-sangat peduli kepada kita. Dia tidak ingin kita menghadapi gelombang itu sendirian. Saudara, dia ada, dia menyertai. Bukan berarti mungkin Bapak Ibu mengatakan, aku kan sudah berdoa, kan aku sudah kasih perpuluhan, kan aku begini, kan aku begitu, aku pelayanan, aku all out. Kenapa aku menghadapi seperti ini? Ya ini yang dialami oleh rasul-rasul itu. Mereka seperahu dengan Yesus, mereka satu kapal dengan Yesus, Yesusnya ada. Saudara, tapi mereka tetap menghadapi gelombang, airnya tetap masuk. Dan mereka nggak hadapi situasi yang mengerikan itu. Bapak Ibu, bukan berarti kalau
ada Yesus di perahu terus nggak ada gelombang? Ada, tetap ada gelombang. Tetap mungkin perahunya itu ngalami air itu masuk ke dalam perahu, tetap. Tapi sepuruk apa yang kita hadapi, Yesus masih pegang kendali hidup kita. Ini yang perlu kita tanamkan di hati kita, di otak kita, di roh kita. Supaya kita tidak meragukan kebaikan Tuhan, kecewa, meninggalkan Tuhan. Kecewa kemudian kita nggak mau lagi melayani Tuhan. Kecewa kemudian kita merasa sia-sia Tuhan selama ini. Sia-sia aku pelayanan, sia-sia aku melakukan ini, sia-sia. Enggak sia-sia. Saudara, tetaplah mempercayai Jehovah Syama. Dia enggak akan meninggalkan kita. Dia selalu ada buat kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, ketika mereka dalam pembuangan, ini Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Itu adalah pulau yang untuk orang-orang buangan gitu. Di sana itu kerja paksa, kerja rodi di tambang batu bara. Sebelum di situ sejarah gereja mencatat Rasul Yohanes yang sudah tua ini dihukum mati, dihukum digoreng di minyak mendidih. Tapi dia tetap hidup. Ya, bayangin gitu ya, di minyak mendidih dia tetap hidup. Waduh, ini sakti banget ini. Udah tua, sakti banget, gak mati-mati gitu. Akhirnya oleh kaisarnya dia dibuang di pulau ini. Saudara, bagi orang lain ini adalah Pulau Patmos, pulau kematian. Tapi justru di situ Yohanes itu bisa melihat penglihatan tentang surga. Dia bisa tahu keadaan akhir zaman seperti apa. Yerusalem baru seperti apa. Tuhan bicara banyak pada Yohanes. Bicara banyak. Di tengah-tengah orang katakan ini keadaan yang gak enak. Ini pulau kematian. Ini keadaan yang mengerikan. Kalau orang sudah dibuang di pulau ini udah gak ada harapan lagi. Tapi justru di situ dia bisa merasakan hadirat Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan. Dan dia bisa, Tuhan bicara banyak dalam hidupnya. Bapak Ibu, ini loh yang jadi pertanyaan kita. Mungkin saat ini kita ada dalam kondisi mungkin kita merasa ekonomi kita nggak baik-baik saja. Posisi kedudukan kita di dalam dunia kerja nggak seperti dulu. Lah kok aku malah dilorot Tuhan? Lah kok aku malah dimutasi? Nah, saudara, tapi dapatkah kita bisa tetap mendengar suara Tuhan dalam situasi yang nggak nyaman? Jangan kita merasa Tuhan nggak sayang aku. Kok aku dimutasi ke sini? Kok Tuhan biarkan aku ngalami seperti ini, kemerosotan kayak begini? Tapi bisakah kita itu dengar suara Tuhan dan makin peka? Tuhan mau bicara apa? Tuhan apa kehendak-Mu? Tuhan mau bicara apa? Aku siap dengar Tuhan. Bisakah kita tetap dengar suara Tuhan? Dan kita tetap peka dalam kondisi yang enggak baik-baik saja. Saudara, apa toh yang menghalangi kita sehingga kita enggak bisa merasakan Tuhan? Gak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Yang pertama, kita terlalu berfokus pada kesedihan. Kita terlalu berfokus pada kekecewaan. Ketika kita menghadapi masalah, fokus kita itu terus. Contoh, Maria Magdalena. Dia sangat mencintai Yesus. Ya, bukan mencintai perempuan sama laki, bukan kasih eros, bukan. Tapi memang namanya Yesus itu gurunya dan Yesus itu yang menolong dia, melepaskan dia dari 7 roh jahat. Otomatis dia itu punya ketergantungan emosional dengan Yesus. Otomatis itu seperti itu. Punya ketergantungan emosional seperti itu Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu kalau memang
rohaniawan itu mungkin punya karisma tersendiri gitu ya. Punya karisma tersendiri dan lain sebagainya. Sehingga ketika Yesus itu mati, ketika Yesus disalib, dia merasa sangat kehilangan dan dia sedih. Fokusnya apa? Kuburnya Yesus, mayatnya Yesus. Fokusnya hanya di situ. Dan dia tidak bisa melihat bahwa Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang hidup selama-lamanya, Yesus yang sudah menang terhadap maut, dia tidak bisa ngalami itu. Karena yang dia lihat kemarin, aku lihat dia itu mati disalib. Kemarin, 2-3 hari yang lalu, aku lihat dia dikubur di sini. Sekarang gak ada mayatnya. Saudara, kalau kita hanya berfokus pada masalah dan kesedihan, kita gak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Gak bisa. Fokusnya hanya pada diri sendiri, luka dan luka kita. Kita fokuskan pada itu toh. Dan kita gak bisa merasakan kehadiran Tuhan, kasih Tuhan. Bapak Ibu, ini ayo jangan hanya fokus pada masalah dan kesedihan. Yang kedua, dosa. Dosa itu Bapak Ibu, itu menghalang-halangi kita dengan Tuhan. Ini orang-orang Farisi, ahli Taurat. Mereka itu dengar khotbahnya Yesus, khotbah yang luar biasa, penuh urapan. Dia melihat Yesus menyembuhkan. Tapi dia tidak tahu bahwa itu Mesias. Karena apa? Hatinya dipenuhi dengan iri, hati kebencian. Bapak Ibu, kalau hati kita itu dikuasai dengan dosa, iri, hati, kebencian, kita nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Di sini ada Yesus, Yesus menyatakan kuasanya, memanifestasikan kuasanya, kehadirannya, kasihnya, kita nggak ngerasakan apa-apa. Ini loh orang Farisi. Yesus sendiri yang hadir. Yesus sendiri yang datang, yang khotbah, yang menyembuhkan. Mereka nggak ngalami apa-apa, nggak merasakan apa-apa. Karena hatinya dikuasai kebencian, dikuasai iri hati. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa menikmati kehadiran Tuhan? Terus gimana caranya? Saudara, ya ini, jangan simpan dosa. Dosa itu seperti sampah. Dosa itu adalah sampah. Saudara, kalau di tahun 2024 ada orang yang menyakiti kita, mengecewakan kita, jangan simpan kepahitan, luka hati. Mungkin kita punya alasan kuat untuk membenci dia. Mungkin kita punya alasan kuat untuk tidak mengampuni dia. Tapi ingat, dosa itu sampah. Apakah kita mau menyimpan kepahitan hati itu? Itu sampah, itu busuk. Harusnya itu dibuang. Kemudian tong sampahnya dicuci yang bersih supaya nggak bau. Begitu juga harusnya kejengkelan, amarah, kepahitan itu dibuang. Udah, gak usah disimpan di sini, itu sampah, saudara, itu sampah. Bau. Nah, kalau kita nyimpan dosa, Bapak Ibu, kebiasaannya apa? Kebiasaan buruknya itu yaitu mungkin pornografi lah, apalah, hal-hal yang kecil-kecil gitu. Dan hidup di dalamnya, gak bisa lepas, hidup di dalamnya. Itu sampah, itu dosa. Alkitab mengatakan, Yesaya 59, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ini yang jadi pemisah. Ini yang membuat kita gak bisa merasakan hadirat Tuhan. Dosa. Saudara, jangan hidup dalam dosa. Bisa jatuh dalam dosa, bisa. Tapi bukan kita hidup dalam dosa. Kalau kita berbuat salah, ya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ngampuni, jangan diulangi lagi. Jangan hidup di dalam dosa.
Saudara, ini yang seringkali, lo enak lawang gak apa-apa lawang enak, gak konangan kok. Jangan seperti itu. Kemudian yang kedua, yuk Bapak Ibu kita mau buka hati untuk Tuhan. Buka hati responi Tuhan. Jangan hanya fokus sama masalah kita. Jangan hanya fokus pada kesedihan, pada luka hati kita. Ayo mulai buka hati, sadari, imani, Tuhan hadir. Tuhan ada di dalam hidupku, di dalam tempat kerjaku, di setiap aspek hidupku Dia hadir. Ayo buka hati untuk Tuhan, ayo imani, ayo mulai rasakan. Saudara, sampai seperti itu, Tuhan itu mau menyertai kita. Bapak Ibu seperti seorang bapak yang mau menyertai anaknya, itulah Tuhan kita. Ayo mulai buka hati, kita sampai pada kesimpulan. Tuhan hadir dimanapun kita berada. Dalam segala situasi dan kapanpun, kita perlu menyadari kehadiran Tuhan. Jangan hanya fokus pada masalah, jangan hanya fokus pada kesedihan yang kita alami, pada luka hati. Tapi kita mau membuka hati untuk Tuhan. Dan jangan hidup dalam dosa. Mari kita bangkit berdiri. Jalanmu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu.
Engkau senantiasa hadir di setiap kami melangkah, di setiap jalan yang kami lalui. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah Tuhan sedetik pun melupakan kami. Engkau senantiasa menggandeng dan menuntun kami. Bahkan di saat kami mengalami gelombang, di saat kami merasakan titik kritis dalam hidup kami, di saat situasi yang tidak nyaman sama sekali, Engkau hadir dan Engkau melakukan sesuatu buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Jehovah Shammah buat kami. Dan kami mau menjalani tahun 2025 ini bersama dengan-Mu Tuhan. Kami akan meraih kemenangan demi kemenangan. Walaupun kami menghadapi gelombang, walaupun kami menghadapi hal-hal yang tidak enak sekalipun, kami akan merasakan kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sidang jemaat sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu, pernikahanmu, studimu, pelayananmu, dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Takkan goyah hidupku karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku karenamu, Yesusku. Inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Akhir nafasku, takkan goyah hidupku karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Thank you.